Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham, sektor pertambangan ya, yaitu saham ADMR yang hari ini naik lumayan tinggi, 4% lebih, 4,74% ke area resistennya di level 1325. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham, ADMR tanggal 30 November untuk aslinya net buy 1,2 M aja masuk, cuman belum terlalu banyak. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham ADMR tanggal 30 November secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu PD net buy 29,8 ya, ini kelihatan sekali untuk PD-nya net buy cukup banyak 29,8 M. Selain PD ada BBNI, untuk PD-nya PD versi lokal ya, untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk aslinya sendiri net buy yang masuk yaitu CC versi asing net buy 2,9, kemudian untuk aslinya yang jualan AK 2 eman ya. 22 loh padahal. Cuman ya ini sih lebih banyak yang masuk. Untuk besok untuk saham ADMR ya, mungkin lihat aja di awal market gimana, ini hitungannya ya di area resistensi sebenarnya waktunya buat taking profit mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support. Tapi kalau misal masih naik dan bisa breakout di atas 1350, ya semoga aja untuk saham ADMR bisa ke 1470 ya. Area 1350 itu kalau kita lihat secara histori ya bisa dikatakan juga area resisten juga ya. Waktu itu mantul di area sini tanggal 19 18 Oktober juga tanggal 10 11 Oktober. Kalau kita cek untuk pendapatan di kuartal 3 ADMR, kita lihat sekilas sih untuk ADMR itu yang bagus itu ya, net profit marginnya cukup gede ya, untuk net profit marginnya 34%, kemudian ROE-nya ya, maksudnya ROE-nya juga cukup gede 42% loh, ROE-nya hampir setengahnya. Jadi ya cukup gede sih, liquidity ratio-nya masih sangat sehat, jadi fundamentalnya bagus, cuman emang PBV-nya agak mahal ya, bukannya agak mahal, 4 kali itu dengan ROE segini gede ya hitungannya wajar ya untuk saham ADMR ini. Jadi ya ini pendapatan kuartal 3 juga naik loh secara kuartalan dan tahunan meningkat untuk saham ADMR ini, jadi sentimennya positif secara fundamental sih. Kalau menurut saya seperti itu, semoga aja masih bisa uptrend sih untuk saham ADMR dan pastikan dulu breakout di atas 1350, target price-nya ke 1470 ya. Kalau masih uptrend, mungkin seperti itu sih untuk saham ADMR. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini juga ditutup hijau, naik 1,55% ke area 2620 dan harga penutupannya ini juga ya bisa dikatakan masih area resisten ya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market apakah eh, bisa ngegas naik atau masih berat buat rebound. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro tanggal 30 November untuk aslinya sendiri sih net cuman belum terlalu banyak 1,9 M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi, kalau ADMR kan ada yang akumulasi itu jelas tadi PD. Sedangkan untuk Adaro hari ini tanggal 30 secara keseluruhan ada AK sih. AK yang masuk itu AK versi asing tapi yang jualan juga asing juga, ini CC net sell 21,5 M. CC versi asing jualan yang nampung asing juga sih. Untuk nilai transaksinya cukup bagus ya, didominasi oleh asing untuk nilainya, kemudian untuk lokalnya juga ada yang masuk 11 M-an ini walaupun XI net buy 11,3 M untuk saham Adaro. Untuk besok mungkin coba kalau kita cek dari hari Senin itu AK sih yang masuk paling banyak ya. Dan kalau kita lihat dari Senin itu cenderung ada yang akumulasi untuk saham Adaro, semoga aja bisa ini sih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Ya kita lihat saja besok sih, kalau naik
setelah Fibonacci resistennya lumayan tinggi, ada di 2760. Ya, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro, dan menariknya untuk saham Adaro mungkin dari segi valuasi ya, untuk saham Adaro ini hitungannya ADRO. PBV-nya di bawah 0, sekian, 0, berapa? 0,8 udah naik sih waktu itu 0,7. Net profit ROE-nya juga lumayan 23% dan liquidity ratio masih cukup sehat ya. Emang ya sentimen negatifnya ini sih pendapatannya turun. Kalau ADMR kan naik, kalau untuk saham Adaro turun secara kuartalan, secara tahunan juga turun sih. Jadi ya mungkin kalau tahun depan bagi dividen nggak sebanyak yang dibagikan dividen tahun ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro ya. Kalau naik ya bagus, semoga aja bisa nguji 2760, tapi kalau langsung dibuka, maksudnya kalau masih agak berat mungkin sideways dulu di area resistennya ini ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ini yang hari ini malah turun cukup dalam 1,76% ya. Hitungannya sih cukup dalam ya kalau kita bandingkan dengan beberapa hari terakhir yang candlenya kecil-kecil. Hari ini masih belum bisa breakout di atas 1140, malahan turun ini kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini untuk saham Pegas. Pegas kok belum ada sentimen yang bagus ya. Untuk aslinya malah masih terus jualan nih. Net sell 19,2 M. Pegas gimana ini akhir tahun untuk saham Pegas? Apakah terbang atau enggak ini? Pegas hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh asingnya lebih banyak jualan. YO, AK, RX, BB, BK, net sell. Kemudian untuk lokalnya net base. Kalau kita lihat transaksinya hari ini belum ada tanda-tanda yang mendominasi transaksi di saham Pegas ini ya. Kalau kita cek dari awal minggu ini aja malahan untuk YU dan net sell 17,2 M ya, cenderung distribusi untuk YU versi asing dan lokal. Jadi untuk besok mungkin kalaupun naik ya kemungkinan sih akan sideways dulu ya di area bottomnya ini di dekat-dekat 1140 sih. Mungkin nunggu ada sentimen positif atau nunggu ada yang masuk banyak ya, nanti setelah bentuk candle bullish Marubozu semoga aja bisa uptrend. Tapi kalau masih sepi malahan cenderung distribusi terus untuk aslinya di saham Pegas ya, hati-hati sih, ini secara tren juga udah misal bentuk candle satu kecil merah seperti ini aja tanggal 8 November ada kemungkinan ke 800-an 900-an ya, tapi semoga aja enggak sih, kita lihat aja ke depannya gimana ya. Oke, itu untuk saham Pegas, semoga aja ada sentimen positif yang ngangkat ini untuk harga saham Pegas, karena secara valuasi sebenarnya ya menarik sih. Jadi kalaupun mau entry di level harga saat ini ketika turun ya mending di hold aja, nanti AVG di harga bawah ya daripada cut loss, sayang ini untuk saham Pegas. PBV-nya di harga saat ini 0,6 kali loh. Dividen payout ratio-nya juga lumayan gede, 83, walaupun terlalu gede sih kalau menurut saya, bagusnya 60% ya. Ya sekitar segituan lah. Kalau 83 itu berarti ya sebagian besar profitnya dibagikan ke investor, bukan untuk ekspansi bisnis lagi. Mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco yang harganya kok di area sini-sini aja ya. Hari ini juga turun 4% lebih, tapi ya masih berada di area ini 1100 sampai 1230. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Medco hari ini turun 4% lebih, itu aslinya keluar 61 M. Cukup gede sih Medco, padahal sentimennya bagus ya. Kalau nggak salah Medco ini mau apa itu? Medco
Medco hari ini ada AK yang jualan 52M. Untuk AK yang keluar itu versi asing sih, didominasi AK asing netzel 46,5M, kemudian BK versi asing netzel 47M lebih. CC versi asing juga netzel ini 16,3M. Jadi hari ini untuk saham Medco di distribusi asing, untuk lokalnya sendiri net buy ya, tapi nggak sebanyak asing distribusi sih. Jadi perlu hati-hati kalau misal besok masih turun. Untuk saham Medco support kuatnya ada di 1100. Mungkin kalau mau entry ya ketika di area sini ada tanda-tanda mau pullback lagi ya bisa dipertimbangkan buat ambil posisi ya untuk saham Medco ini kalau nggak salah. Coba kita cek untuk newsnya Medco. Ya ini sih mau mengembangkan portofolio migas di luar negeri. Jadi mau ini mengakuisisi blok 60 dan blok 48 dari Oman. Punya tambang baru mungkin seperti itu sih. Jadi ini harusnya menjadi sentimen positif untuk saham Medco ya, tinggal nunggu market makernya aja mau goreng atau enggak ya, mungkin seperti itu sih untuk saham Medco. Untuk resisten kuatnya di level harga saat ini ya di sini 1240 ya, itu resisten kuatnya, dan support kuatnya di sini sih. Jadi selama nggak jebol aja di bawah 1100, mudah-mudahan masih ada kemungkinan buat naik lagi. Oke, itu untuk saham Medco ya. Untuk selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini jebol support ya. Tadi sempat mencoba bertahan di atas 105 tapi gagal. Di awal market itu open gap bawah. Untuk saham Bumi langsung dibuka merah, opennya di 104, kemudian naik mencoba bertahan di atas 105, gagal, ada seller di arah sini dan turun. Close di 102, setelah turun di harga terendahnya, nggak ada perlawanan lagi buat naik ya, nggak ada perlawanan lagi buat naik. Kalau secara Fibonacci ya kalau masih turun terus ya, itu lumayan dalam bisa ke 90. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bumi. Bumi tanggal 30 November hari ini ASINnya keluar cukup banyak, ini 81,4M. Siapa yang keluar? Untuk saham Bumi, untuk asing di saham Bumi hari ini ada AK, net sell distribusi 160,1M, dan asingnya ya nampung CC, YU, ZP, BK, cuman nggak sebanyak AK distribusi ya. Jadi saham Bumi itu turun ya karena itu didistribusi oleh AK versi asing, sedangkan untuk lokalnya MG-nya nampung juga sih, ikut nampung 59,4M, tapi karena hari ini didistribusi cukup gede oleh AK 160M ya, hati-hati kalau masih merah ya. Kalau masih merah ya jangan buru-buru entry sih, tunggu aja mungkin di dekat-dekat 90. Mungkin kalau di area dekat-dekat 90 ada tanda-tanda mau rebound naik atau ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan buat entry, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Coba kita cek sekilas untuk saham Bumi. Laba bersihnya turun, malah minus, ini rugi lagi di kuartal 3 untuk IPS-nya -1. Jadi ini sih sentimennya kurang bagus ya untuk saham Bumi ini. Untuk saat ini nggak tahu ke depannya, semoga aja laporan kuartal 4-nya dipercantik ya, window dressing dan naik ya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Oke, itu untuk saham Bumi yang pasti sih untuk saat ini karena didistribusi oleh AK cukup gede, selama nggak bisa breakout lagi di atas 105, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau turun ya bisa tunggu aja di level 90. Oke, itu untuk saham Bumi ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MDKA ini yang harganya udah mulai naik ya, udah mulai rebound naik. Untuk hari ini tadi sempat turun ya, sempat ke 2.300, ke 2.400, sempat ke 2.400 tapi ngegas naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk hari ini untuk saham MDKA apakah aslinya udah mulai masuk lagi. Tanggal 30 November untuk aslinya net buy 8,7M, hitungannya sih kecil ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya yang 682. Untuk MDKA hari ini cukup rame, kalau kita cek dari awal minggu net buy 1,9M aja. Coba kita cek lebih detail lagi apa yang terjadi di MDKA untuk hari ini tanggal 30 November.
Untuk MDKA ya, tanggal 30 November secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi cukup banyak ya. Ini untuk asingnya ada ZP yang netbuy 317,4 M. Ya, netbuy cukup banyak untuk ZP-nya. Selain ZP ada YU yang masuk 10,3 M dan yang jualan asing juga sih. Jadi untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya. Asingnya transaksi cukup gede hari ini di saham MDKA. Ya, sebagian masuk, sebagian keluar, tapi ada yang akumulasi banyak yaitu ZP. Dan kalau kita cek dari awal minggu ini untuk ZP-nya masih netbuy 322 M-an lebih. Semoga untuk ZP mau jaga harga untuk saham MDKA ya. Jadi untuk besok mungkin ya ya kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi kembali lagi disclaimer sih. Kalau secara Fibonacci untuk support terdekatnya ada di level 2330, mungkin kalau bisa turun lagi dekat-dekat area sini ya bisa dipertimbangkan buat ambil posisi ya kalau emang minat masuk di saham MDKA. Dan waktu itu kan ini sih mantul ya, sempat mendekati area support kuatnya yang di 2050, mantul waktu itu ketika habis turun cukup dalam kemudian mantul ngegas naik. Dan untuk saham MTK ini kalau misal mau ini perubahan tren ya dari bearish kan mau menjadi bullish ya, ini sih harus bisa breakout dulu di atas 2900 ke 2900. Kalau menurut saya sih masih mungkin ya, masih sangat mungkin, semoga aja sih seperti itu. Apalagi di kuartal 3 ini untuk saham MDKA mencetak profit ya, IPS-nya enggak minus lagi, ini surplus 15 ya. Walaupun secara tahunan ya masih rugi sih tahun 2023 ini, cuman ya kita lihat aja di kuartal 4 gimana. Oke, itu untuk saham MDKA semoga bisa mulai uptrend. Dan kalau secara Fibonacci resisten kuatnya ada di 2900 ya, semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar 3400-an lagi. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam juga sama ya dengan MTK, harganya juga udah mulai naik. Ini hari ini naik 2,35% ke level 1740. Dan kalau kita cek untuk transaksi Antam hari ini tanggal 30 November aslinya net sell, tapi net sell 6 eman ya. Dan untuk nilai transaksinya nggak segede MTKA, jadi lebih aslinya lebih minat transaksi di MTKA ya. Padahal setelah valuasi untuk Antam ini lebih murah. Antam hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan sih sebenarnya ya masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Kalau kita cek sekilas coba untuk pendapatan Antam di kuartal 3 itu kalau nggak salah masih normal sih. Ya kan masih ya, walaupun secara tahunan turun tapi masih normal nih 40 IPS-nya. Dan untuk saham Antam ROE-nya 15% sih lumayan. Kemudian dividen PROAC-nya cukup bagus, ini 50, jadi sebagian bagi dividen, sebagian dibalikkan lagi ke perusahaan ya. Untuk liquidity ratio-nya lumayan aman ya, hutangnya enggak 44%, jadi dibandingkan dengan ekuitasnya, jadi masih aman sih. Untuk saham Antam sebenarnya di harga saat ini ya menarik waktu itu ya, pas di bawah di area 1600-an itu kalau mau entry, walaupun nggak sempat nyentuh support kuatnya ya di 1530 malah rebound naik. Gapnya sih belum, udah ketutup belum ini? Belum sih, udah. Hari ini turun nutup, belum sih, masih ada sedikit gap yang belum ketutup. Tapi ya kalau misal besok naik, resistennya di sini 1770, semoga aja bisa breakout di atas itu ya. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok kalau nggak sideways ya mudah-mudahan masih bisa naik, uji 1770, bisa breakout di atas 1770 maka 1850 ya resisten selanjutnya.
Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Inco ini yang hari ini paling banyak di distribusi asing. Kalau secara teknikal sih karena ya hari ini tadi juga gagal breakout ya, untuk resistennya masih di 4.740 sih. Walaupun open gap atas di awal market itu dibuka hijau dulu, naik nyentuh resisten langsung dibanting turun. Yang jualan itu siapa untuk aslinya di saham MD, kok di saham MD, di saham Inco ya. Kenapa bisa turun cukup dalam? Aslinya juga keluar 400-an M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk Inco hari ini tanggal 30 November, yang keluar ada AK ya, AK versi asing net sell 440 M. Selain AK untuk aslinya yang keluar ada RX, KZ, DX ya, dan yang masuk paling banyak untuk aslinya ZP 136 M-an. Cuma secara keseluruhan untuk aslinya net sell dan lokalnya net buy. Ya, untuk besok mungkin karena ini masih gagal breakout ya, takutnya kalau turun terus, wah kalau setelah Fibonacci ke 2800, tapi kayaknya kalau sampai ke level itu malah malah kesempatan yang bagus ya buat masuk. Karena fundamentalnya juga hitungannya bagus ini untuk saham Inco. Kita lihat setelah histori aja untuk support terdekatnya, ya di sini sih. Waktu itu low-nya di harga 4.300-an ya, 4.360. Misal jebol di bawah, misal besok masih turun ya, itu lihat aja di 4.370, 4.360 apakah ada yang jaga di arah sini atau enggak. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya kalau mau ambil ketika misal besok masih murah, tapi kalau langsung hijau sebenarnya amannya sih nunggu breakout dulu ya di atas resistennya 4730. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Inco. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita cek saham INTP. Udah cukup lama nggak kita bahas ya saham Indosemen ini. Hari ini naik cukup tinggi 8,51%. Kalau secara teknikal close-nya pas di area resistennya yang di poin 50 Fibonacci ya, yaitu di harga 10.200. Hari ini tembus 2 resisten dan nyentuh 3 resisten di yang pertama yang di 9.575 berhasil terlewati, 9.900 berhasil terlewati, dan close di 10.200. Untuk besok kalau kita cek coba untuk transaksinya, INTP hari ini tanggal 30 November asingnya keluar loh, jadi naik distrike asing distribusi 11,6 M. Ini hitungannya lumayan sih kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 47 M-an. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham INTP yang naikin hari ini tanggal 30 itu OD, ternyata emang ada yang akumulasi sih, yaitu OD versi lokal netpay 21,3 M. Ini cenderung akumulasi karena nilai transaksinya dan netbuy-nya mirip-mirip sih, jadi hampir seluruh transaksinya OD hari ini di saham INTP beli. Ya mungkin untuk besok kalau ini OD nggak jualan malah nambah muatan lagi, mudah-mudahan masih bisa naik sih. Mungkin lihat aja di awal market, kalau langsung hijau target price-nya ke 10.475, tapi kalau langsung merah ya koreksi terdekatnya sih, support terdekatnya di sini 9925 ya. Siapa tahu kalau merah kemudian cuman koreksi aja ya, kemungkinan akan mantul di area supportnya ini, dan bisa dipertimbangkan kalau mau entry sekiranya di area 9925 ada yang jaga harga atau tanda-tanda mau naik. Mungkin seperti itu sih untuk saham INTP. Lihat aja di awal market gimana. Kalau kita cek untuk sekilas fundamental INTP, itu pendapatannya di kuartal 3 naik ya, secara kuartalan sebenarnya bagus, meningkat, walaupun secara tahunan masih turun, cuman turunnya itu nggak kebangetan banget sih, masih normal lah. Jadi ini hitungannya ya bagus sih, 155, kuartal 2 cuma 89 ya untuk IPS-nya. Kemudian untuk PBV-nya 1,8 kali, ROE-nya 8,3.
Ya untuk likuiditas rasio masih cukup sehat sih, jadi perusahaannya ini keuangannya sangat sehat. Mungkin seperti itu sih untuk saham NTP ya, untuk besok lihat aja di awal market, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa yang ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer, terima kasih.